Tadi bertanya tentang status Oh ya. keluarga, mungkin tambahin juga terhadap status warisnya, Ustaz. Oh ya. Jadi begini, kita tidak boleh memaksa, tadi maksud saya, siapapun, apalagi termasuk anak kita, saya bilang kalau sudah dewasa, lalu dia murtad, kita nggak boleh paksa. Tapi kita boleh menerangkan kepada dia, kalau kalian sudah tidak muslim, kalian tidak berhak dapat waris. Kalian nggak begini, boleh kita kasih ancaman-ancaman yang membuat dia nanti jadi berpikir, nggak bakal dapat waris. Ya. Kalau orang yang berpikirnya dunia kan masih kepengen harta bapaknya kan gitu misalnya, atau disampaikan kepada dia bahwa nanti di akhirat bapaknya saya nggak akan bisa menolong kamu, seperti Nabi Nuh waktu akan menyelamatkan anaknya Kan'an, karena Allah mengatakan innahu laisa min ahlik. Ketika Nabi Nuh bilang ya Allah innahu ahli, itu anakku ya. Anak itu anakku yang lagi naik mau menyelamatkan diri itu. Allah menjawab, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu yang kamu bilang anak itu bukan anakmu sesungguhnya. Sampai dibilang begitu oleh Allah. Supaya Nabi Nuh merasa ya tahu, ya sudah. Jadi kalau ada anak kita murtad, walaupun kita sudah berusaha mendidiknya, entah karena pergaulan kita lupa menyongkolkan dia ke luar negeri atau kemana, kenalan sama orang asing, lalu akhirnya jadi murtad misalnya, maka kalau itu pun terjadi, itu bukan keluarga kita. Kita sudah dianggap oleh Allah itu disuruh lepaskan itu ya. Mendoakan boleh, semoga anak itu kembali, semoga dapat hidayah lagi, itu boleh. Tapi memaksa dia itu nggak boleh ya, itu begitu. Jadi memang kalau sudah yang terjadi seperti itu ya sudah yang terjadi, tapi kita tetap, makanya dari awal harus mendidik mereka, memagari mereka, berusaha memberikan pemahaman kepada mereka tentang kebenaran Islam ini dengan baik, sehingga mereka termasuk yang ini faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, mengingkari yang tidak benar, pegang yang benar ini cuma satu, maka mereka akan diibaratkan seperti orang yang berpegang teguh kepada tali yang amat kuat. Itu yang kita harus bangun dari sejak kecil ini ya. Ini begini Pak logikanya, ketika masih kecil anak itu kan kita suruh sholat 5 waktu umur 7 tahun kan disuruh, alimu auladakum wahum abna'u sab'i sinin, 7 tahun disuruh perintah sholat, padahal anak itu belum tahu apa-apa tentang sholat ya kan gitu, nggak tahu apa-apa, nggak tahu hikmah sholat, manfaat sholat nggak tahu. Wadribuhum wahum abna'ul asyrah, dan pukul mereka ketika 10 tahun 10 tahun juga mungkin belum tahu apa-apa, disuruh pukul. Itu menunjukkan pendidikan kita itu ditingkatkan, kalau perlu sedikit dengan ketegasan ya, kekerasan ya. Keras bukan kasar, beda ya. Keras pukul, tapi bukan asal pukul, bukan pukul muka, bukan pukul pakai cambuk, pakai apa, tidak, pukul yang mendidik ya. Nah, jadi ini kan soal pukul ini udah jadi berubah ini, antara yang benar guru, yang benar murid jadinya itu, gara-gara zaman sekarang itu sudah jadi rancu itu semua. Padahal pada dasarnya pukul yang mendidik itu ada. Pukul yang bukan peringatan itu memang mesti ada ya. Nah itu ketika umur 10 itu disuruh pukul. Nah ini adalah dalam rangka membuat anak-anak kita punya kebiasaan. Jadi sholat itu jadi terbiasa. Akhirnya dia dewasa, dia akan mudah dia sholat. Nah begitu dia dewasa, dia belajar agama, dia ngaji, dia bergaul sama orang-orang yang baik, dia ikut majlis taklim, akhirnya dia menjadi faham, timbul kesadaran memang benar Islam agama yang benar. Kalau kesadaran bertemu dengan kebiasaan yang benar, ini akan jadi sangat kuat pada diri seseorang. Jadi udah biasa nih kita dari kecil udah bisa sholat, lalu sekarang sadar, ngerti, itu sangat kuat Pak pegangannya. Kalau satu-satu itu belum begitu kuat. Kalau orang dari kecil kebiasaan, tapi begitu dewasa nggak ngaji, bergaulnya sama orang yang keliru, nggak tahu pelajaran tentang Islam lagi, ya, jadi akhirnya sholatnya sholat kebiasaan. Atau ada orang yang baru masuk Islam, begitu masuk Islam disuruh nggak boleh makan babi, nggak boleh minuman keras, padahal dia biasa makan babi, biasa minuman keras, itu berat ninggalinnya itu Pak. Kalau kita disuruh ninggalin babi, ya, memang dari awal udah nggak doyan, nggak minuman keras, udah nggak pernah minum minuman keras. Tapi bagi orang yang mu'alaf, ini mu'alaf misalnya biasa minuman keras, biasa makan daging babi, biasa makan itu nggak pakai kontrol halal haram, terus disuruh begitu masuk Islam ninggalin itu semua, awalnya berat betul. Apalagi begitu masuk Islam disuruh sunat, itu berat juga tuh. Begitu masuk Islam disuruh khitan itu harus, itu ada yang langsung di khitan.
Itu berat itu, ya. Karena bukan dari kecil. Hanya kita disuruh khitan itu dari kecil kan gitu. Malah khitannya cucunya Nabi itu, Pak, itu dari umur ke-8. Begitu akikah hari ke-7, besoknya hari ke-8 dikhitan. Itu Hasan Hussein itu hari ke-8 dikhitan. Karena kalau dikhitan di hari ke-8 itu ternyata pembuluh darah belum jadi semua. Jadi kalau keluar darah dikit keluar. Kemudian saraf-saraf di kuluk itu juga belum jadi semua, ya, sehingga rasa sakitnya tidak seperti rasa sakit dia umur 7 tahun dikhitan. 7 tahun dikhitan sakit. Begitu umur 8 hari dikhitan nggak berasa apa-apa. Karena belum jadi apa-apa. Cuma orang tuanya yang nggak tega. Karena ngukurnya kayak dia dipotong umur 50 tahun, ya, pasti ngukurnya ya sakit kan gitu. Bayangin ini dia ya salah. Anak itu beda dengan kita sebetulnya. Ya, anak laki itu makanya dikhitan tuh kalau Nabi dulu umur ke-8, Pak, tuh khitan. Kalau kita bilang kalau begitu ntar nggak dapat duit, kalau itu kan dapat duit, bikin pesta, bikin walimatul khitan kan kita biasanya gitu jadinya. Ya, baik. Jadi kalau sekali lagi kebiasaan ini nanti bertemu dengan kesadaran itu yang kuat. Ya, kalau orang baru sadar dewasa tapi nggak ada kebiasaan itu agak berat. Walaupun nantinya harus bisa juga, tapi lama-lama awalnya berat juga. Ya. Makanya dari kita ini bersyukurlah punya orang tua yang muslim yang membuat kita jadi terbiasa dari kecil sudah sholat, walaupun awalnya kita nggak ngerti kenapa sholat. Udah biasa nyuruh kita ke masjid, ya, udah biasa nyuruh kita bersih-bersih kalau sholat pakai wudhu dan semacamnya. Itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu barangkali